Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang 10 hewan yang kelak dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Apa sajakah hewan yang dimaksud? Dan mengapa mereka dimasukkan ke dalam surga? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan dalam video ini hingga akhir. Bagi banyak orang, hewan bukan hanya sebagai makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dalam keseharian. Banyak yang menjadikan hewan sebagai peliharaan, dan menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga. Karena itu, tak heran jika pertanyaan tentang nasib hewan di akhirat kelak kerap muncul di kalangan pecinta binatang. Mereka pun ingin tahu, apakah hewan juga akan dihisab seperti layaknya manusia. Tidak hanya itu, tak sedikit pula yang penasaran, apakah ada hewan yang masuk surga, ataukah semuanya justru akan masuk surga. Meski hidup berdampingan, hewan memiliki peran yang berbeda dengan manusia di dunia. Hewan adalah makhluk yang tidak mukallaf. Sehingga, ia tidak punya kewajiban apapun, dan tidak dilarang melakukan apapun selama hidupnya. Mereka juga tidak mengenal pahala dan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah akan menegakkan qisas antar semua makhluknya, jin, manusia, dan binatang. Pada hari itu, akan dikisyos dari kambing yang tidak memiliki tanduk, untuk membalas kambing bertanduk. Hingga setelahnya tidak tersisa lagi kedzaliman apapun yang belum terbalaskan. Allah kemudian berfirman kepada mereka, jadilah tanah. Di saat itulah, orang kafir mengatakan, andai saja aku menjadi tanah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Menurut Ibnu Katsir, hadis tersebut menunjukkan bahwa seluruh hewan yang ada di dunia akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat. Namun, mereka dikumpulkan bukan untuk pembalasan atas pahala dan hukuman, melainkan untuk menyaksikan aib manusia. Berdasarkan hadis tadi dapat diketahui, bahwa seluruh hewan pun nantinya akan dibangkitkan kembali, dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama manusia. Al-Qurtubi menuturkan dari Abu Al-Qasim Al-Qushairi dalam Syarah Al-Asma Al-Husna. Setelah dikumpulkan, binatang-binatang itu kembali menjadi tanah. Tanah tersebut lalu diembuskan ke muka anak Adam yang berbuat maksiat selama di dunia. Di sisi lain, terdapat hadis dari Rasulullah tentang nasib dari hewan kurban. Rasulullah telah menyebutkan dalam sebuah hadis, bahwa hewan kurban akan datang pada hari kiamat kepada orang yang menjadikannya sebagai kurban. Hewan kurban tersebut akan dibangkitkan lengkap dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dalam hadis lain juga disebutkan, bahwa setiap satu lembar bulu hewan kurban akan menjadi satu kebaikan, bagi orang yang berkurban. Artinya, hewan dapat membawa kebaikan, dan bahkan juga bisa mengurangi keburukan manusia. Menurut beberapa pendapat ulama, terdapat 10 hewan yang kelak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mungkin tidak begitu populer dibicarakan, karena setiap orang fokus pada kriteria manusia yang akan masuk surga di hari akhir nanti. Menurut beberapa pendapat ulama, hewan-hewan tertentu ada yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan-hewan ini dijamin masuk surga karena apa yang telah diperbuat dan dilaksanakannya selama hidupnya. Kebanyakan hewan yang akan masuk surga ini berhubungan dengan kisah para nabi. Hewan-hewan yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga biasanya berkaitan dengan kisah para nabi dan rasul. Biasanya, hewan-hewan ini membantu Nabi dan Rasul dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga, hewan-hewan tersebut diganjar dengan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Hasyiah Kishoh Al-Miraj, Syekh Ahmad Ad-Dardiri menyebutkan bahwa ada 10 hewan yang kelak akan masuk surga. Meskipun, dalam kitab itu tidak disebutkan satu persatu secara lengkap. Berikut ini akan kami sampaikan ulasan-ulasan singkatnya, sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab-kitab sirah dan tarikh. 1. Unta Nabi Shaleh alaihi salam. Allah memberi mukjizat kepada Nabi Shaleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar, yang dapat dinikmati orang-orang sekampungnya. Namun di antara penduduk Samud ada yang jahat, dan sampai tega membunuh unta tersebut. Akibat perbuatan kaum Samud itu, Allah menurunkan azab hujan batu kepada mereka. Nabi Shaleh dan orang-orang beriman selamat, sementara mereka yang kafir binasa oleh perbuatannya sendiri. Dikabarkan, unta ini diperkenankan Allah untuk masuk ke dalam surga. Mukjizat dan kerasulan Nabi Shaleh ini pun kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Shaleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang akan menyebabkan kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Quran Surat Al-A'raf, ayat 73. 2. Sapi yang disembelih Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah 10 hewan yang akan masuk surga berikutnya yaitu sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang sulit mendapatkan keturunan. Berbagai usaha sempat ditempuhnya bersama istrinya, Syarah. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga mengabulkannya. Pada suatu hari, datanglah 3 tamu yang tak dikenal ke rumahnya. Sebagai orang yang gemar memuliakan tamu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memuliakan mereka dengan hidangan yang mewah. Hidangan itu berupa daging sapi muda panggang. Sayangnya, ketiga tamunya tidak mau menyentuh hidangannya sedikit pun. Rupanya, ketiga tamu itu adalah jelmaan dari malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka datang membawa kabar bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya akan segera mendapatkan seorang keturunan. Anak itu tak lain adalah Nabiullah Ishak alaihi salam. Sebagai ganjarannya, anak sapi yang disembelih itu diberi balasan masuk surga. Lebih lengkapnya, kisah ini tercantum dalam surat Ad-Dhariyat, ayat 24 hingga 30. Maka diam-diam dia, Ibrahim, pergi menemui keluarganya. Kemudian, dibawanya daging anak sapi gemuk, yang telah dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim kemudian berkata, "Mengapa engkau tidak memakannya?" Maka dia, Ibrahim, merasa takut terhadap mereka. Mereka lalu berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak alaihi salam. Quran Surat Ad-Dhariyat, ayat 24 hingga 30. 3. Domba yang dijadikan pengganti Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Ujian itu sungguh berat, mengingat Nabi Ibrahim telah menunggu kehadiran Ismail bukanlah dalam waktu yang singkat. Namun, berkat keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah, Nabi Ibrahim berkenan menuruti perintahnya. Pun demikian putranya Ismail. Hingga pada suatu ketika, saat Nabi Ismail hendak disembelih atas perintah Allah, sebuah keajaiban terjadi. Oleh Allah, Nabi Ismail alaihissalam digantikan wujudnya dengan seekor kambing yang gemuk nan sehat. Rupanya, begitu cepat malaikat telah mengganti dan menyelamatkannya dari penyembelihan sang ayah,
sebelum pisau tajamnya mengenai leher Nabi Ismail. Cerita dramatis ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Asy-Syaffat, ayat 102 hingga 107. Dan berawal dari kisah ini, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. 4. Sapi untuk menghidupkan mayat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisah 10 hewan yang masuk surga selanjutnya adalah sapi Nabi Musa alaihissalam. Sapi ini digunakan dalam pengungkapan siapa pembunuh dari seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Pada zaman Bani Israel, hidup seorang laki-laki kaya raya yang dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui pembunuhnya. Mereka lalu menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Nabi Musa memohon lantas pertolongan kepada Allah, dan beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina, dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa cirinya, seperti warnanya kemerah-merahan, umurnya tidak boleh terlalu atau terlalu muda, memiliki kulit yang bersih, dan tidak pernah digunakan membajak sawah. Sampai pada akhirnya, sapi dengan karakteristik tersebut ditemukan. Setelah sapi disembelih, Nabi Musa memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tadi. Subhanallah! Jenazah itu benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa pun bertanya, siapa sebenarnya seseorang yang telah membunuhnya? Jenazah itu lalu menjawab, bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi yang juga diceritakan dalam Al-Quran itu pun kelak akan masuk surga. Peristiwa ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 68 hingga 73. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 68, yang artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 68. 5. Ikan Nun yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dikisahkan, Nabi Yunus alaihissalam diutus Allah untuk membimbing Bani Israel ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena, keadaan Bani Israel kala itu sudah amat parah. Kesesatan dan kemungkaran terjadi di mana-mana. Hanya 2 orang saja yang menjadi pengikut Nabi Yunus. Perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam mendapat penolakan keras dari kaumnya. Alasan penolakan mereka adalah, karena Nabi Yunus seorang pendatang. Semua perintah Allah tak diindahkan oleh mereka. Nabi Yunus pun kemudian berdoa agar Allah mengirim musibah untuk mereka, agar mereka tersadar dengan kelakuan buruknya itu. Dan Allah pun mengirim kabar kepada Nabi Yunus, bahwa akan ada bencana badai besar yang akan menimpa wilayah mereka. Nabi Yunus pun menyerukan kepada semua kaumnya, agar segera bertobat kepada Allah. Hari demi hari mereka lalui dengan tenang, sampai menjelang sehari pun belum ada tanda-tanda akan terjadi badai besar. Hingga akhirnya, Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa, dan kemudian pergi menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Di tengah perjalanan, badai besar menghadang kapal yang ditumpanginya. Akibatnya, satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi, keluar nama Nabi Yunus, dan mengharuskan dirinya melompat ke laut. Sesaat melompat ke laut, Nabi Yunus langsung ditelan seekor ikan yang besar. Akibatnya, Allah menolong sang Nabi agar beliau tetap selamat. Beberapa riwayat menjelaskan, ikan besar tersebut bernama ikan Nun. Dengan izin Allah, sang Nabi mampu bertahan selama 40 hari di dalam perut ikan.
Selama itu, beliau senantiasa berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Beliau merasa bersalah, karena telah meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah dirinya berhasil keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya, dan kembali mendakwahi mereka. Sejumpanya dengan mereka, Nabi Yunus pun terkejut karena melihat orang-orang telah beriman kepada Allah. Rupanya, sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa wilayah tersebut. Dan mereka baru sadar, bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus adalah benar. Di saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai besar. Dan memerintah ikan nun menelan, serta mengeluarkannya dengan selamat. 6. Keledai pada kisah Nabi Uzair alaihi salam. Kisah 10 hewan yang masuk surga berikutnya yaitu kedelai Nabi Uzair alaihi salam. Kisah ini menceritakan tentang keledai teman Nabi Uzair yang diubah menjadi tulang belulang, dan kemudian dibangunkan kembali. Dalam suatu perjalanan menunggangi keledai, Nabi Uzair alaihi salam berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Dalam hati, Nabi Uzair sempat bertanya-tanya, bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh yang hancur ini seperti ini. Allah kemudian menjawab pertanyaannya. Nabi Uzair lalu ditidurkan Allah di bawah pohon desa selama 100 tahun. Hingga pada akhirnya, tubuhnya pun sampai hancur dengan tanah. Begitupun juga nasib keledainya. Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula, dirinya menyaksikan kekuasaan Allah membangkitkan tubuh keledainya yang sudah hancur jadi tulang belulang. Bahkan, yang sudah menjadi tanah. Berkat jasanya menjadi bukti kekuasaan Allah, keledai itu kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh, hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini yang telah hancur? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak. Engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah. Makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu, yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 7. Semut yang bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Semut yang bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam juga merupakan salah satu dari 10 hewan yang masuk surga. Seperti yang diketahui, Nabi Sulaiman diberikan anugerah kemampuan untuk memahami bahasa binatang, termasuk dengan semut yang sangat kecil. Kisahnya berawal dari perjalanan Nabi Sulaiman dengan pasukannya ke sebuah daerah. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah lembah yang disarangi semut. Para semut melihat kedatangan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan sang raja semut langsung memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang. Alasannya, agar mereka tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar instruksi Raja Semut kepada rakyatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta pasukannya berhenti, seraya memberi kesempatan kepada kawanan semut yang akan memasuki sarangnya. Setelah kawanan semut masuk sarang, Nabi Sulaiman berbincang dengan Raja Semut. Dari pembicaraannya, terungkaplah tujuan Raja Semut yang sesungguhnya.
Ternyata, ia memerintah kawanannya agar segera masuk sarang bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman. Melainkan, semut-semut itu takut merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga melupakan kekuasaan Allah. Kisah ini tercantum dalam surat An-Naml ayat 17 hingga 19. Sebagaimana surat An-Naml ayat 18 yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." 8. Burung hudhud pengirim pesan kepada Ratu Balqis. Masih berkaitan dengan cerita dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Terdapat burung hudhud Nabi Sulaiman yang juga termasuk dalam 10 hewan yang masuk surga. Burung hudhud ini bertugas menjadi kurir Nabi Sulaiman dalam mengantarkan surat kepada Ratu Balqis, dan mengajaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung hudhud termasuk jenis burung pelatuk yang disebut Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20 hingga 40. Burung ini juga ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan. Salah satunya kabar dari negeri Sabah. Sepulang dari satu perjalanannya, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman, bahwa dirinya menjumpai perempuan dengan segala kekayaan, namun masih menyembah matahari. Rupanya, Allah memberikan keistimewaan pada burung itu berupa kemampuan fisik, dan juga daya jelajah yang hebat. Sehingga, ia dapat terbang jauh dan tidak pernah tersesat. Awalnya, Nabi Sulaiman tidak percaya dengan apa yang disampaikan sang burung. Hingga ia pun kembali mengutusnya membawa seruan dakwah kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Setelah mengantarkannya, burung hudhud diperintah untuk mengamati tanggapan Ratu Sabah. Mendapat surat kiriman, Ratu Bilqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaan. Dan mereka kemudian berunding, apa yang harus dilakukan untuk merespon surat dari Nabi Sulaiman. Hasilnya adalah, mereka akhirnya mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman di Yerusalem. Dan burung hudhud terbukti benar, ia telah menunjukkan tentang kerajaan Sabah, yang tidak diketahui oleh Sulaiman alaihissalam. Berkat jasanya, burung hudhud kelak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tercantum dalam surat An-Naml ayat 20 hingga 31. Sebagaimana surat An-Naml ayat 18, yang artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud, apakah ia termasuk yang tidak hadir?" 9. Anjing Asyabul Kahfi. Kisah 10 hewan yang akan dimasukkan ke dalam surga berikutnya adalah anjing Asyabul Kahfi. Anjing ini menemani sekelompok pemuda Asyabul Kahfi, yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun. Kisah anjing Asyabul Kahfi ini bersamaan dengan kisah sekelompok pemuda Asyabul Kahfi yang tertidur di dalam gua, dan terbangun setelah 3,5 abad kemudian. Bayangkan saja, mereka tertidur di dalamnya selama 309 tahun. Tujuan awal mereka masuk ke dalam gua adalah mengasingkan diri dari kezaliman Raja Decianus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, sekelompok pemuda Asyabul Kahfi yang ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka baru menyadari ketika hendak membeli sesuatu. Ternyata, mata uang yang mereka pakai sudah tidak berlaku, karena umurnya sudah ratusan tahun. Ternyata, para pemuda Asyabul Kahfi berhasil lolos dari kezaliman dari Raja Decianus, dan sekarang mereka hidup di zaman yang sudah lebih baik dari zaman sebelumnya. Kisah mereka tercantum dalam Quran Surat Al-Kahfi, ayat 9 hingga 22. Sebagaimana Surat Al-Kahfi ayat 22, yang artinya,
Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau, Muhammad, berbantah tentang hal mereka. Kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun. 10. Unta Nabi Muhammad SAW. Unta ini digunakan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW ketika hijrah dan berdakwah, beliau tidak hanya ditemani oleh pengikut setia serta para sahabat. Akan tetapi, beliau juga memiliki seekor unta yang setia menemani selama belasan tahun. Unta ini ditunggangi Rasulullah saat berjuang di medan perang, hingga berbagai perjalanan lainnya. Nama unta tersebut adalah Al-Qaswa. Unta ini juga ditunggangi Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Unta ini mulanya dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Awalnya unta Al-Qaswa diberikan cuma-cuma kepada Rasulullah SAW, tapi ditolak. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, Abu Bakar menawarkan unta yang paling istimewa. Mendapat tawaran dari Abu Bakar, Nabi menjawab tidak akan menunggangi unta yang bukan milik sendiri. Akhirnya, Rasulullah SAW membelinya dari Abu Bakar dengan harga 400 dirham. Saat itu, Al-Qaswa baru berumur 4 tahun. Dan ia mati dalam usia 15 tahun. Sehingga, unta tersebut telah menemani Rasulullah selama 11 tahun. Pada Senin, tanggal 22 September, tahun 622 Masehi. Hari tersebut menjadi hari yang bersejarah bagi umat Islam. Hari itulah Rasulullah SAW tiba di Madinah. Dan Al-Qaswa digunakan Rasulullah SAW saat tinggal di Madinah, dan menjadi petunjuk untuk Nabi Muhammad SAW untuk berhenti di Madinah. Pada saat itu, Rasulullah mendapat banyak tawaran rumah sebagai tempat tinggal. Akan tetapi, dengan bijaknya Rasulullah menentukan tempat singgahnya kepada unta miliknya. Di mana sang unta berhenti, disitulah Rasulullah akan tinggal. Dan setelah berhenti berjalan, akhirnya unta tersebut berhenti, dan berlutut di depan rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Rumah ini kemudian dikenal sebagai tempat tinggal pertama Rasulullah SAW di Madinah. Selain menunggangi Al-Qaswa untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW juga menunggangi unta kesayangannya itu dalam beberapa peristiwa penting lainnya. Seperti Perang Badar, Fathul Makkah, Perdamaian Hudaybiyah, dan Haji Wada. Demikianlah penjelasan tentang 10 hewan yang kelak dimasukkan Allah ke dalam surga. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat, sehingga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.